Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sedikit kisah pahlawan. Kita perlu mengetahui nama pahlawan nasional untuk bisa menghargai perjuangan perebutan kemerdekaan di zaman dahulu. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang kita bahas kali ini yaitu Bapak Tengku Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara. Putra bungsu dari Wakil Sultan Tengku Muhammad Adil dan istri ketiganya berdasarkan silsilah keluarga Istana Kesultanan Langkat. Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Walaupun seorang anak bangsawan, dia sering bergaul dalam lingkungan non-bangsawan. Amir Hamzah menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Pada 1924 atau 1925, Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkat dan pindah ke Medan untuk belajar di Mulo, sekolah menengah pertama di sana. Pada tahun 1973, Amir bersama dua pengikut Sultan Langkat naik di kapal Open North dari Tanjung Priok kembali ke Sumatera. Setelah tiba di Langkat, ia diberitahu bahwa ia akan menikah dengan putri tertua Sultan Langkat, Tengku Putri Kameliah, yang hampir tak pernah ia temui sebelumnya. Penyiar Pujangga baru mulai aktif dalam organisasi pergerakan yang memajukan kemerdekaan Nusantara dari kekuasaan Belanda. Amir membuka semua gelanggang pergerakan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ia Sekretaris Muda Indonesia, organisasi siswa yang aktif merumuskan Nusantara Indonesia. Ia menganjurkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme dalam pidato dan artikel di majalah. Ia mengajar hingga jauh-jauh ke dusun untuk mempromosikan pentingnya kemerdekaan. Segala kiprah Amir Hamzah itu redup oleh garis keturunan para pemuda sosialis dan anggota-anggota laskar yang tak sabar mengusir Belanda, membunuhnya, karena Amir keponakan sekaligus menantu Sultan Langkat. Amir dianggap pengkhianat karena mengabdi kepada Sultan sebagai kepala luhur. Kendati, jabatan itu mempromosikannya sebagai wakil pemerintah Indonesia yang baru setahun di Sumatera Utara. Ketika invasi Jepang menjadi kenyataan, pada awal 1942, Amir adalah salah satu tentara yang dikirim ke Medan untuk mempertahankannya. Ia dan pasukan lainnya yang bersekutu dengan Belanda dengan cepat ditangkap oleh tentara Jepang. Dia ditahan sebagai tahanan perang sampai 1943, ketika pengaruh dari Sultan memungkinkan dia untuk dibebaskan. Sepanjang sisa masa pendudukan yang berlangsung sampai 1945 tersebut, Amir bekerja sebagai komentator radio dan sensor di Medan. Dalam posisinya sebagai pangeran, ia ditugasi untuk membantu mengumpulkan beras dari petani untuk memberi makan tentara kependudukan Jepang. Meski masyhur dalam dunia sastra, namun hidup Amir Hamzah berakhir kelam. Kematian tragis Amir Hamzah menjadi catatan menyedihkan bagi sejarah perjuangan dan kesetiaan Indonesia. Kematian tragis Amir Hamzah menjadi catatan menyedihkan bagi sejarah perjuangan dan kesastraan Indonesia. Tidak ada yang menyangka pahlawan yang dikenal gigih mempersatukan bangsa ini justru meninggal dalam keadaan disiksa dan dipancung. Berbagai sumber menyebut bahwa kematiannya didalami oleh barisan Partai Komunis Indonesia pada Revolusi Sosial Pecah 1946. Gaya kepemimpinan Tengku Amir Hamzah. Yang pertama, ia memiliki jiwa humanisme universal. Yang kedua,
membangkitkan kembali bahasa Melayu. Yang ketiga, memberikan napas kehidupan baru ke dalam sastra Melayu pada 1930-an. Yang keempat, memiliki kepekaan yang sangat besar. Yang kelima, prosa dan puisinya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Karakteristik yang dimiliki Tengku Amir Hamzah diantaranya, yang pertama sastrawan, ia dijuluki Raja Penyair Penjaga Baru. Yang kedua, pejabat pemerintah. Ia terlibat dalam organisasi kepemudaan dan menjadi bagian dari lahirnya Sumpah Pemuda 1928, dan ia mendapat gelar pahlawan nasional berdasarkan Sepresiden nomor 106/TK tahun 1975, tanggal 3 November 1975. Mengangkat Tengku Amir Hamzah menjadi pahlawan nasional. Dan ia terbunuh 20 Maret 1946 dalam revolusi sosial pada tahun 1946. Sebuah masjid di Taman Ismail Marzuki yang dibuka untuk umum pada tahun 1977 juga dinamakan untuknya. Serta beberapa jalan diberi nama untuk Amir, termasuk di Medan, Mataram, dan Surabaya. Tidak ada yang menyangka pahlawan yang gigih mempersatukan bangsa Indonesia ini justru meninggal dalam keadaan disiksa dan dipancung oleh bangsanya sendiri. Padahal Amir Hamzah telah setuju bahwa Kesultanan Rangkat akan mendukung Republik Indonesia, namun provokator menghasut agar para rakyat membunuh para sultan-sultan yang menurut mereka bertindak otoriter dan semena-mena. Padahal mereka hanya terhasut kebencian yang diciptakan oleh para penghancur dan provokator. Di masa itu, semoga kita tidak mudah terprovokasi oleh provokator yang berniat menghancurkan persatuan negara kita seperti yang terjadi di masa lalu.